Sorotan selanjutnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas dari penjara hari ini. Anas telah menjalani masa tahanan 8 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi mega proyek Hambalang dalam sidang 2014 lalu. Mohon sekali lagi saudara-saudara sekalian. Anas keluar lapas Sukamiskin Bandung disambut ratusan pendukungnya mulai dari keluarga, sahabat, tokoh politik hingga sejumlah organisasi kepemudaan. Anas menyampaikan soal dirinya usai bebas akan terus memperjuangkan keadilan dan membuktikan kecintaannya pada Indonesia. Saya ingat sekali waktu itu di akhir kekuasaan SBY menjabat sebagai presiden. Partai Demokrat gonjang-ganjing luar biasa akibat kasus mega korupsi berjamaah di dalam partainya. Berita korupsi di dalam Partai Demokrat ini gaungnya besar sekali pada waktu itu. Apalagi ditangani oleh KPK yang waktu itu namanya masih benar-benar bersih dan masih dipercaya sebagai pedang keadilan yang paling tinggi. Kasus korupsi pembangunan komplek olahraga di Hambalang dengan nilai proyek lebih dari 1 triliun rupiah itu membongkar borok di dalam Partai Demokrat yang propagandanya di iklan-iklan televisi bahwa mereka mengatakan tidak pada korupsi. Tapi ternyata di dalam Partai Demokrat pada waktu itu isinya maling semua. Tapi banyak yang menduga masuknya Anas Urbaningrum ke penjara semata-mata bukan karena kasus korupsi saja, tapi juga karena gerakan politik di dalam tubuh Partai Demokrat. Banyak pengamat yang menilai pada waktu itu bahwa SBY sebenarnya takut sekali sama Anas. Pengamat politik di masa itu, Cipta Lesmana pernah bicara, ada perang dingin antara SBY dan Anas Urbaningrum. Cipta juga menduga Anas itu memegang sebuah rahasia penting yang ditakuti oleh SBY. Sebuah kartu as yang kalau ini dibuka oleh Anas, maka SBY dan Partai Demokrat akan runtuh pada waktu itu. Apa kartu as dari Anas Urbaningrum? Banyak yang menduga kartu as itu bisa jadi adalah kecurangan Partai Demokrat di tahun 2004 waktu Demokrat pertama kali memenangkan pemilu dan SBY jadi presiden. Sebagai catatan ya, waktu Demokrat menang pemilu di tahun 2004 lalu dan SBY akhirnya jadi presiden, Anas Urbaningrum pada waktu itu masih jadi komisioner di KPU. Dan ketika Demokrat menang, Anas Urbaningrum mundur dari KPU dan bergabung di Partai Demokrat. Udah mulai kerasa bau amisnya kan? Nah, di Demokrat ternyata karir Anas itu mengkilap banget. Dia berhasil membangun gerbong yang kuat di sana dan ini jadi ancaman baru lagi buat SBY. SBY sepertinya nggak berdaya menghadapi Anas Urbaningrum dan kawan-kawannya karena yaitu tadi Anas sepertinya selalu mengancam akan membuka kartu as itu ke publik. Anas Urbaningrum akhirnya dia menjadi ketua umum Demokrat di tahun 2010. Nah, disinilah peran Anas semakin kuat dan semakin besar karena posisi ketua umum partai bisa mencalonkan dirinya menjadi calon presiden. SBY nggak ingin kekuatannya di dalam partai digerus Anas dan dia akhirnya menjadi tersingkir di partainya. Sedangkan dia ingin Partai Demokrat itu menjadi partai keluarga untuk melindungi kepentingannya. Maka bisa jadi untuk menghancurkan Anas Urbaningrum dan semua kawan-kawannya, SBY harus membakar lumbung padinya sendiri lewat kasus proyek Hambalang. Kasus Hambalang awalnya bocor karena pengakuan Nazarudin yang ditangkap oleh KPK yang pada waktu itu KPK pimpinan Abraham Samad. Maka berbondong-bondonglah loyalis Anas Urbaningrum, termasuk di sana ada Andi Malaranggeng dan Angelina Sondah
masuk penjara. Ini yang heran. Meski nama Ibas berkali-kali disebut sebagai salah satu aktor dalam korupsi Hambalang, KPK pimpinan Abraham Samad sama sekali nggak mau mengutak-utiknya. Ibas itu dengan seenaknya melenggang bebas dan sama sekali tidak bisa dijamaah. Karena KPK, sang dewa keadilan yang pedangnya tumpul sebelah, waktu itu tidak mau menghadirkan Ibas sebagai saksi. Kartu as inilah kemungkinan yang akan dijadikan Anas Urbaningrum sebagai senjata terakhir dalam menghadapi Demokrat sekarang. Keluarnya Anas dari penjara itu benar-benar mengancam posisi Demokrat. Bagaimana coba seandainya Anas Urbaningrum punya bukti kalau Demokrat dan SBY menang dengan curang di pemilu 2004 lalu? Bisa hancur Demokrat sekarang ini juga. Seru memang apapun yang terjadi di Partai Demokrat. Partai yang penuh dengan kader-kader berkosmetik tebal ini sedang panik dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apalagi ini menjelang Pilpres 2024. Bisa jadi Anas Urbaningrum bekerja sama dengan musuh-musuh Demokrat untuk membuka kecurangan masa lalu dan menghancurkan partai itu di masa kini. Makin rame, kita tunggu saja bagaimana serangan Anas ke Demokrat. Apakah semakin kuat atau bisa dinego dengan sejumlah harga yang maksimal? Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat. Tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Saya yakin SBY dan AHY agak susah tidur akhir-akhir ini setelah mendengar dan melihat informasi Anas Urbaningrum keluar dari penjara. Karena kita lihat bahwa ada bahasa-bahasa dan nada-nada ancaman yang dikeluarkan oleh Anas Urbaningrum. Dan itu semua tinggal menunggu waktu saja. Tetapi kita berharap bahwa semua itu demi kebaikan Indonesia agar negara ini tidak terlena dengan partai-partai yang hanya pansos saja.